Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat pengetahuan, nikmat pendidikan, hingga nikmat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik yang masih berkaitan dengan negara kita. Yang kita tahu, negara kita baru saja merayakan kemerdekaannya yang ke-78 beberapa hari yang lalu. Kenapa topik yang saya mau bahas masih berkaitan dengan negara kita? Karena topik yang saya mau bahas ini adalah topik yang sangat berlawanan dengan moto negara kita. Moto negara kita? Ya, moto negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Topik yang saya mau bahas ini dan yang masih berkaitan dengan moto kita ini adalah rasisme. Apa sih yang dimaksud dengan rasisme? Rasisme ini tuh artinya apa? Rasisme adalah suatu pemahaman yang merasa ras sendiri lebih tinggi dibanding ras lainnya. Rasisme ini biasanya didasarkan dengan diskriminasi atas dasar suku, agama, adat, ras, golongan, atau ciri-ciri fisik pada seseorang. Apakah kalian tahu kalau kasus rasisme ini sudah sering kali terjadi di dalam negeri ataupun di luar negeri? Di Amerika Serikat sudah ribuan kasus rasisme ini terjadi. Seperti kasus yang sempat ramai dan yang kita tahu, yaitu kasusnya George Floyd. Laki-laki berkulit hitam yang meninggal karena lehernya ditindih oleh polisi berkulit putih yang bernama Derek Chauvin. Dari kasus George Floyd tersebut memunculkan kemarahan besar serta dikaitkan dengan kebrutalan terhadap orang berkulit hitam. Dan terjadinya juga demo besar yang dilakukan oleh masyarakat. Black Lives Matter. Selain adanya rasisme terhadap ciri-ciri fisik pada seseorang, ada juga rasisme terhadap agama yang terjadi di India. Seorang perempuan muslimah yang berkerudung itu dirasis habis-habisan. Lalu sampai muncullah satu larangan di India, yaitu larangan berkerudung untuk perempuan muslimah. Tindakan rasisme dan diskriminasi ini menyebabkan dampak yang sangat fatal, seperti kerusuhan, perpecahan, perkelompokan, bahkan orang yang kehilangan nyawa. Maka dari itu, kita harus menjauhi, menghindari, menghapuskan rasisme ini dari negara kita. Karena sudah pasti menyebabkan dosa yang sangat besar yang dibenci oleh Allah dan berakibat fatal untuk satu orang atau satu golongan tersebut. Di zaman kini, seringkali rasisme ini dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang awalnya hanya ingin memberikan masukan tentang sesuatu di diri kita, hingga akhirnya berujung menjadi rasisme. Kenapa bisa gitu? Karena kesalahan seseorang saat memilih kata-kata yang kurang baik untuk dibilang memberi masukan. Hingga akhirnya terjadi salah pemahaman dan diduga rasisme. Berakibat fatal banget gak sih? Maka dari itu, kita harus hati-hati saat berbicara, saat memberi pendapat. Sekali kita kurang berhati-hati, itu bisa menjadi penyebab atau dampak yang sangat fatal. Maka dari itu, kita harus berhati-hati saat berbicara, saat memberi pendapat. Karena sekali saja kita kurang berhati-hati, itu akan bisa menjadi dampak yang sangat fatal. Niat kita yang awalnya baik, ingin memberikan masukan agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain, malah menjerumus ke dampak yang sangat negatif dan dampak yang fatal untuk seseorang dan pastinya merugikan semua orang. Kalian sudah tahu belum kalau sudah ada pasal tentang diskriminasi rasial, yaitu pasal 1 ayat 3 nomor 39 tahun 1969 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah pengecualian pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu. Selain ada pasalnya, sudah pasti ada dalilnya, yaitu di surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatakum
wa ikhtilafu alsinatakum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yang artinya dan diantaranya adalah tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan perbedaan kulitmu. Sungguh itulah benar-benar tanda bagi orang yang mengetahui. Allah juga menyebutkan di kalamnya kalau Allah menciptakan kita itu berbeda-beda, tetapi kita tetap sama, kita tetap setara di hadapan Allah. Kita hanyalah manusia lemah, kita hanyalah makhluk lemah yang gak berhak buat merasa lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi, jika kalian masih melihat, mendengar, atau mengalami tindakan rasisme atau diskriminasi ini terhadap seseorang, tegurlah dia dengan baik dan dengan kata-kata yang baik agar tidak salah pemahaman atau salah pengertian. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata atau kurang kata, sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.